warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat kesenangan yang kita rasakan di hari ini, dan kita bisa berkumpul lagi di rumahnya penuh berkah. Salawat dan salam kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, terima kasih Ibu dengan semangatnya bisa hadir di kajian dasar ini. Semoga dalam 2 jam ke depan ini kita bisa fokus dengan tentu memohon pertolongan Allah. Sebenarnya kita semangat bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kesempatan Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ummahat fillah rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi hari ini tidak terasa perjalanan waktu, satu Jumat serasa satu hari. Dan ini menunjukkan kenikmatan atau kenyamanan kita hidup di dunia. Karena tidak terasa bertemu Jumat lagi. Artinya bertemu lagi dengan PR. Ya. Maka mudah-mudahan Jumat yang kita lalui ini menjadi barokah. Karena ada hal yang harus kita yakini, saat kita melakukan amal soleh di hari Jumat itu dilipat gandakan, bukan hanya sodakoh. Memang hadisnya kan sodakoh, tetapi kalau diperhatikan amal-amal solih apapun selama kita lakukan di hari Jumat itu berbeda dengan hari-hari yang lain. Termasuk ada satu doa yang itu mustajab entah kapan ya. Apakah subuh, zuhur, atau Jumat, atau asar, atau menjelang maghrib. Karena itu ada waktu mustajab. Makanya perbanyak doa, karena tidak ada yang tahu kapan doa itu mustajab. Itu di hari Jumat. Nah, begitupun dalam keilmuan. Bagi ummahat harus diyakini ya, kajian kita itu bukan kajian umum, tapi kajian khusus. Jadi, mau tidak mau harus mengikuti nizam, mengikuti aturan, di mana nizam kita itu kita belajar betul-betul maksimalkan 2 jam ini ya, maksimalkan 2 jam ini. Nanti kalau ada permasalahan bisa ditanya di grup ya. Kalau ada masalah kira-kira tidak paham bisa ditanyakan di grup. Dikhawatirkan nanti materi yang sebelumnya itu tidak paham, karena materi berikutnya itu akan beda lagi, tapi akan ada hubungan dengan materi sebelumnya. Nah, maka dikhawatirkan nanti tergusur ya, tergusur. Jika ummahat ada waktu 30 menit, saya bisa insya Allah 30 menit, tapi ya 7.30 saya insya Allah hadir. Berangkat jam 7, 7.20 juga sudah sampai. Tapi diperlambat di perjalanan di situ araya ini. Tenang di jalan tuh ya. Sambil pas 7.30 baru masuk ke sini. Kalau ada ya. Kalaupun tidak ada tidak apa-apa. Itu untuk murojaah. Untuk murojaah bagi yang nol itu ya, maksudnya yang baru belajar. Bagi yang sudah belajar, insya Allah itu bisa mengikuti. Baik. Kajian hari ini kita tamatkan 2 fi'il. 2 fi'il. Di mana domir sudah muttasil ya. Domir sudah bersambung dengan fi'il. Kalau domir yang munfasil itu tetap mohon dimurojaah ya. Mohon dimurojaah dan itu dipastikan semuanya itu sudah hafal. Satu domir yang munfasil ada 2 kan ya? Ada 2, 1 huwa humahum, 2 iyahu, iyahuma, iyahum, teruskan itu yang munfasil. Kalau yang huwa humahum itu rofa.
Domir fi mahalli raf'in. Nanti dibahas dalam ilmu nahu. Kalau iyahu nasob. Domir fi mahalli nasbin. Nah itu iyahu. Itu silahkan dihafalkan. Hafalan saja dulu. Kemudian yang muttasil itu bersambung. Yang mudah dulu muttasil dengan isim. Contoh kita gunakan baitun. Baitun ditambah huwa menjadi baituhu. Ini proses idofah ya. Menyandarkan. Satu isim disandarkan ke isim yang lain, itu namanya idofah. Itu apa namanya? Baituhu. Nanti silahkan ditasrifkan ya. Tasrifkan. Kemudian baituhu itu yang rofa. Tu, domah ya. Kalau baitahu yang nasob. Kalau baitihi yang jar atau majrur. Jadi rofa, nasob, jar, marfu, mansub, majrur itu silahkan tasrifkan. Baituhu gunakan itu dulu. Nanti dirubah bukan hanya baitu saja. Itu yang muttasil dengan isim hanya itu. Kemudian domir yang muttasil dengan haraf atau huruf. Yang masyhur huruf jar. Yang masyhur huruf jar kita gunakan min dan ila. Min ditambah huwa sama dengan minhu, minhuma, minhum sampai akhir. Dan itu terus tiap hari kalau bisa ya. Tiap hari seperti yang sudah biasa one day one juz dalam baca Quran, ini juga sama tuntutannya. One day one tasrif. Satu hari satu tasrif. Jadi terus tiap hari itu. Tiap hari jangan sampai dilewatkan. Jadi masuk ke huruf min, minhu, minhuma. Kedua ila. Ada ila ditambah huwa sama dengan ilaihi. Nah, itu teruskan gitu ya. Tasrifkan. Nah, itu bersambung dengan huruf. Nah, sekarang terakhir domir yang muttasilnya dengan fi'il. Sekarang domir yang muttasil dengan fi'il. Di sini itu halaman berapa ya? Yang fi'il madhi fa'ala. Halaman berapa itu? Fa'ala itu kan sudah. Fa'ala, fa'alu. Yang itu ya. Fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Itu domir yang muttasil dengan fi'il madhi. Kalau bersambung dengan fi'il madhi begitu. Kalau nanti bersambung dengan fi'il madhi. Nah, nanti akan diteruskan, nanti ada yang madinya, ada yang ma'lum, ada yang majhul, itu nanti ya. Tapi yang jelas gunakan yang ini dulu. Fa'ala itu tasrifnya seperti itu. Baik, diulang lagi ya. Saya sebutkan fi'ilnya, ummahat sebutkan fa'ilnya. Karena setiap fi'il harus ada fa'il. Hanya fa'ilnya dalam bentuk domir. Fa'ilnya dalam bentuk domir. Kalau yang zahir itu jelas. Misalkan zahaba Muhammadun. Itu kan jelas ya. Sekarang tidak ada kata Muhammad. Kita gunakan yang tasrif yang barusan. Sebutkan langsung fa'il ya. Langsung fa'ala saja. Fa'ala domirnya, fa'ilnya mustatir. Nyebut dulu mustatir. Jangan langsung. Ya betul huwa, betul. Ya, tapi sebut dulu mustatir. Takdiruhu huwa. Sebutkan itu ya. Diulang. Fa'ala. Baik. Fa'il dari fa'ala. Ingat selalu ya. Aliful isnain. Fa'ilnya nih, fa'il ya. Fa'il. Fa'alu. Baik. Fa'alat. Mustatir. Takdiruhu hiya. Jangan atsnya, jangan ya. Ats itu hanya tanda
muannas. Tanda perempuan atsnya. Fa'ilnya tetap kita sebut mustatir takdiruhu hiya. Bedanya. Kalau fa'ala mustatir takdiruhu huwa. Kalau fa'alat mustatir takdiruhu hiya. Fa'alata aliful isnain. Fa'alna nunun niswah. Fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu. Ta'ul fa'il. Biasanya itu sebut ta'ul fa'il. Nanti kalau pendalaman memang ada nama-nama khusus. Tapi yang penting kita tahu ini taknya ta'ul fa'il, tak fa'il. Fa'alna na fa'ilin, na fa'ilin. Maksud fa'ilin itu jama ya, jama mudzakkar salim. Berarti menunjukkan banyak. Yang itu ya. Ada pertanyaan untuk tasrif fi'il madhi sebelum masuk ke fi'il mudhari. Baik, kalau tidak ada, kita masuk yang poin domir yang muttasil dengan fi'il mudhari. Silakan dilihat. Di sini lihat, lihat dulu belum kita tulis ya. Ada kata yaf'ulu. Kita gunakan yaf'ulu. Yaf'ulu, ada yaf'ulu, ada yaf'alu, ada yaf'ilu. Nah, di sini gunakan yaf'ulu. Bab pertama. Yaf'ulu di sini fi'il mudhari. Fi'il mudhari kan ya? Yaf'ulu, kemudian nanti yaf'ulani, yaf'uluna. Nah, ini kan ada fa'il. Ada fa'il. Baik, satu demi satu. Itu halaman berapa di situ? Oh, enggak ada. Yaf'ulu, fa'ilnya mana? Mustatir takdiruhu. Yang kedua, yaf'ulani, fa'ilnya aliful isnain. Yang ketiga, iya, yaf'uluna apa? Nah, nun niswa atau ya wawul jamaah? Wawul jamaah. Yaf'uluna. Taf'ulu. Pakai takdiruhu. Mustatir takdiruhu. Tulisannya mustatirun. Mustatirun. Takdiruhu. Misalkan huwa, misalnya huwa atau hiya. Mustatir takdiruhu. Gitu ya. Diulang. Taf'ulu fa'ilnya hiya. Taf'ulani. Hanya alif, jangan nyebut alif nun ya. Jangan nyebut alif nun. Sebutnya aliful isnain. Nanti nun dibahas pertanyaan yang kemarin itu ya. Kita bahas hari ini. Yaf'ulna fa'ilnya nun niswah. Nunun niswah. Karena nanti mengi'rab, saat kita mengi'rab yang barusan muncul semuanya. Saat kita mengi'rab Al-Qur'an itu akan muncul semuanya. Nastamir, taf'ulu. Fa'ilnya mustatir takdiruhu anta. Anta dengan hiya kan sama. Nanti yang membedakan dari kalimat ya, dari kalam. Dari kalamnya. Taf'ulani. Musanna, rumusnya apa? Ani atau aini. Nah, ini rumus musanna. Ani, aini, alif nun dan ya nun.
Jamak mudzakkar salim. Una atau ina. Jamak mudzakkar salim. Jamak muannas salim. Atun. Atin. Panjang atun. Atin. Jamak taksir. Tiga ya. Hafalan itu kan. Asmaul hamzah. Hafalan. Asmaul hamzah hafalan. Abuka. Abuka. Hamuka. Uka. Zu'ilmin. Itu masuk ke asmaul hamzah. Yang keberapa ini? Yang keenam. Yang ketujuh kita stop dulu yang tujuh. Yaitu isim ghair alladzi la yansharif. Banyak istilahnya. Isim alladzi la yansharif, isim ghair munsharif, mamnu'un minas sharif, mamnu'un minas sarf, munawwan, ghair munawwan, banyak istilah. Baik, ini kita pending yang ini ya. Nah, kita masuk hari ini yang dua. Satu isim maksur. Maksur. Dua isim mankus. Mankus. Maksur, mankus. Nah, lihat di sini yang ini nanti ya, yang ini nanti. Kalau dilihat sekarang dari mulai maksur dan mankus, dia i'rabnya tidak kelihatan. Sekarang secara gampang yang dimaksud dengan maksur, lihat akhiran. Maksur dan mankus itu lihat akhiran isim tersebut. Ini isim. Kalau diakhiri dengan alif lazimah, maka namanya maksur. Alif lazimah. Lazimah itu mesti ada, bukan tambahan. Memang ada dari sejak dulunya. Alif lazimah. Maka alif kalau diakhiri itu isim dengan alif lazimah, maka namanya maksur. Kalau mankus bukan alif lazimah, tapi ya lazimah. Lazimah, ya yang mesti ada di situ. Namanya mankus. Nah, banyak keliru dua ini ya. Tapi sebut dulu maksur. Maksur baru mankus. Maksur nomor 8, mankus nomor 9. Ini nomor 7 ya. Kita beri tanda ini nih. Sampai di sini. Nah, sampai di sini. Ke sana tandanya itu kelihatan yang ini. Semuanya kelihatan. Tandanya dengan doma, dengan alif, dengan wawu, dengan doma, dengan wawu, dengan harokat nanti ini. Nah, yang ini tidak kelihatan. Tapi ketika tidak kelihatan jangan disebut mabni. Tapi tetap ini mu'rob. Ini semuanya mu'rob. Mu'rob itu artinya apa? Yang 10 isim ini nama isim mu'rob. Mu'rob. Semuanya berubah. Makanya itulah alasannya kenapa 3 terakhir 8, 9, 10 kita simpan di akhir, karena dia berubahnya itu muqaddarah, dikira-kira. Baik, supaya paham kita langsung beri contoh yang isim maksur. Isim maksur. Berarti maksur itu adalah isim yang diakhiri dengan alif lazimah. Biar paham langsung saya sebut contohnya ini. Nah, Musa, Nabi Musa. Musa isim fi'il huruf. Isim. Kalau melihat Musa, lihat diakhiri dengan apa? Alif lazimah tenukia. Nah, alif bingkang. Alif bingkang untuk kita.
alif bingkang, ya. Alif lazimah. Mau bingkang, mau lempeng, tetap namanya alif. Pokoknya ciri khas ini mah, ciri khasnya ini namanya alif lazimah. Alif lazimah. Alif lazimah. Mau lempeng contohnya naon? Hah? Musa, ini kan udah. Mustafa ke sini. Aso. Artinya apa? Tongkat. Aso atau dunya. Dunya isim. Isimnya isim maksur mankus. Kenapa disebut maksur? Karena diakhiri dengan alif lazimah. Ini namanya alif lazimah. Maksud alif lazimah itu alif yang lazim, mesti ada di situ, tidak boleh dihilangkan. Tidak boleh begini. Musa jadi begini. Musa, ini salah. Aso jadi begini. Aso artinya tongkat ya. Aso salah. Karena lazim mesti ada. Dia mesti ada alif di situ. Alif bisa menerima harokat tidak? Nah, inilah alasannya. Alif itu tidak bisa menerima. Jadi tidak mungkin begini musa'u, musa'a, musa'i, tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena dia itu tidak mungkin alif itu menerima harokat. Kalau ya mungkin tidak? Mungkin. Nah itu yang dimaksud dengan alif lazimah. Kenapa dia tetap selamanya begini, tapi kita sebutnya dia mu'rab, berubah. Musa. Masukkan marfu, hadara. Mansub. Pakai roa itu kalau mansub. Majrur. Yang tadi apa? Hadara Musa. Ini Musa itu isim maksur. Mansub. Ra'aitu Musa. Majrur. Dinya gabungkan ya. Dimu. Lihat. Ini Musa, ini Musa, ini Musa. Seperti mabni, padahal bukan mabni, tapi mu'rab. Kenapa? Isim inilah kenapa disimpan di akhir. Ini disimpan di akhir karena kalau yang selintas, lihat selintas, Musa itu selintas ya. Musa itu tidak berubah. Tidak berubah. Hadara Musa, ra'aitu Musa, marartu bi Musa. Bedakan dengan Muhammadun. Masukkan yang marfu. Mansub. Majrur. Kan? Beda ya? Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Sekarang Musa. Musa. Musa, Musi. Ya, udah begini. Tetapi ini mu'rab. Itulah kenapa ulama menyebut ada isim maksur, ada isim manqus. Isim pendek karena dia muqaddarah. Hadara Musa, ra'aitu Musa, marartu bi Musa. Dunya. Hadihi dunya. Ra'aitu dunya. Dunya mabni mu'rab. Pan tetap. Karena muqaddarah dikira-kira. Jadi yang maksud itu dikira-kira. Maka di sini kita berikan contoh tadi Musa. Yang maksud Musa. Baik, masukkan yang marfu hadara ya, diulang lagi.
Yang Musa. Marfu. Mansub. Majrur. Baik, kembali ke sini. Jamak taksir tanda rofanya asmaul khomsah tanda rofanya maksur tanda rofanya Pak tetap domanya sebut doma. Jadi istilahnya ada muqaddarah doma. Nah yang ini hadoroh Musa ini yang ini ya itu teh doma dommatun muqaddaratun. Atau apa maksud muqaddarah? Dikira-kira muqaddarah takdir dikira-kira. Doma dikira-kira apa maksudnya? Karena tidak kelihatan. Musa'u gitu. Kira-kira saja musa'u, tapi kan tidak mungkin alif menerima harokat, tidak mungkin. Ta'azur namanya. Tidak mungkin. Di mana-mana juga yang namanya alif tidak menerima. Itu kasarnya Musa. Tanda rofanya domah muqaddar. Jadi ada tambahan muqaddar. Inilah maksur dan mankus. Sekarang yang kedua, ro'a itu Musa. Musa di atas sebagai fa'il ya. Hadoro Musa fa'il. Ro'a itu Musa sebagai apa? Maf'ulun bi. Bahasa kitanya apa? Objek. Kalau objek pasti muncul. Lihat, tidak begini. Ro'a itu Musa a. Tidak. Karena dia muqaddaro. Berarti yang ini tanda i'rabnya apa? Kalau ini doma, kalau ini karena maf'ul bi. Fathatun semuanya pakai muqaddarah. Muqaddarah. Terakhir Musa, marfu mansub majrur. Yang marartu bi Musa majrur karena ada bi kan ya? Ada bi itu, ada bi. Maka tanda jarnya tetap ini sebut kasrah muqaddar. Jadi jangan disebut mabni ya. Musa hadara Musa itu Musa marartu bi Musa. Itu tetap berubah hanya muqaddar saja. Dikira-kira. Ini mengenalkan istilah dulu ya. Istilahnya ini. Istilah maksur dan mankus. Maksur ada alif lazimah. Contohnya Musa. Allah memerintahkan agar Nabi Musa memukul tongkatnya. Apa ayatnya? Pukullah olehmu idrib bi asokal hajar. Idrib fi'il amr ya. Pukullah olehmu wahai Musa bi apa bi? Dengan aso. Aso tidak jadi aso i karena ada bi. Itu huruf jar. Harusnya ikut jar bi aso i tapi tidak bi aso. Tapi aso di situ majrur karena ada bi. Makanya bi aso. Dunia juga sama. Dunia dia isim maksur. Kenapa disebut isim maksur? Karena diakhiri alif lazimah. Semua i'rab isim maksur muqaddarah ya. Dhamma muqaddarah, fathah muqaddarah, kasrah muqaddarah. Contoh yang lain. Mustafa, namanya Mustafa. Masukkan hadara, marfu. Hadara Mustafa. Mustafa marfu mansub majrur. Marfu. Tanda rafanya
Ra'aitu Mustafa. Mustafa di situ mansub. Tanda nasabnya terakhir. Marartu bi Mustafa. Mustafa di situ majrur. Tanda jarnya pahim tuh? Man lam yafham. Ya. Muslimatun bisa menjadi muannas salim. Betul. Kalau pakai Fatimah itu tamadunya bisa berubah jadi tamadunya. Boleh. Fatimah itu seorang. Nah, kalau banyak Fatimatun. Fatimatun. Fatimah. Berarti banyak, lebih dari 2. Boleh. Dan jamak muannas. Berarti Ustaz, kan Fatimah itu isim dari munsharif ya Ustaz? Betul. Tapi kalau jadi jamak tuh jadi dia munsharif ya Ustaz? Ya, semuanya nanti jadi munsharif. Karena tidak syarat untuk yang aladil yang sharif yang sharif. Ini insya Allah Jumat depan aladil yang sharif. Ada lagi? Baik, terakhir mankus. Beda sedikit mankus. Kalau mankus ya lazimah. Kalau mankus ya lazimah. Kalau isim mankus itu cirinya itu adalah ya lazimah. Biar paham, kita langsung beri contoh hakim. Ini hakim. Al-qadhi maksud mankus. Kenapa mankus tidak maksud? Ya lazimah. Isim ini diakhiri dengan ya. Memang harus ada di sini ya lazimah itu mesti ada. Al-qadhi. Ada apalagi ada kasroh kan ya? Kalau ini kan fathah. Kembali ke teori yang kemarin. Ustaz, di sini di buku nggak pakai titik 2 ya, yang biasanya pakai titik 2 ya Ustaz? Oh iya betul. Di buku itu tidak pakai titik, harusnya pakai titik 2. Al-qadhi dan sukun. Ya, bagus. Dikoreksi. Ada beberapa yang harus dikoreksi buku tersebut. Ya, harus pakai ya. Karena itu namanya ya lazimah. Ini tuh ya lazimah namanya. Ya lazimah. Masukkan hadoro. Hadorol jadinya. Hadorol. Langsung hadorol. Bareng-bareng. Hadorol. Yang majrur dulu. Hadorol untuk bil sama kan ya, marfu dan majrur. Tetapi lihat yang mansub inilah yang membedakan dengan maksur. Ini perbedaannya di sini. Kalau sama-sama muqaddarah mah untuk apa? Kan ada beda sedikit. Perbedaan sedikitnya saat mansub. Kalau mansub gunakan mana? Ra'aitu. Karena ini sebagai maf'ul bih. Ra'aitu. Nah, lihat. Tetap al-qa sama di, tapi dia jadi berharokat. Qadi. Nah, ini yang membedakan. Qadiyah. Hadarul qadi marfu. Kalau mansub ra'aitul qadiyah. Kenapa? Mudah disebutnya. Yang terakhir marartu bil qadi. Tetap
Berarti yang membedakan saat bareng-bareng. Marfu, mansub, majrur, sekarang yang Musa, yang isim maksur. Marfu, mansub, majrur, marfu, mansub, majrur, bil qadi tetap bil qadi. Yang ini membedakan ini, berarti hadorul qadi ini tanda i'rabnya apa? Bukan hadorul qadi. Hadorul qadi sama kan marfu itu doma, tetap ini berlaku ya. Hadorul qadi berarti tanda rafanya doma muqaddara. Yang bil qadi kasrah sama muqad. Yang membedakan yang mana? Yang mansub. Kalau yang mansub tuh kelihatan, makanya tetap fathah, tapi bukan muqaddarah, tapi fathatun zohirah. Itu jelas kelihatan. Inilah yang membedakan maksur dan mankus. Kalau maksur semuanya muqaddarah. Kalau mankus, nah ada yang dikecualikan saat dia mansub. Kenapa? Mudah, qadiyah. Mudah, tidak berat. Berat sikol. Kalau berat sikol. Bisa tidak nyebut qadiyu? Kita bisa nyebut qadiyu? Bisa. Qadiyi bisa. Kalau kita sebut qadiyu, hadoro. Nah, bisa? Nah, sekali lagi. Langsung ke majrur. Di'i. Bisa di'i. Nah, diulang. Marfu. Bisa. Yang majrur. Bisa. Tapi orang Arab itu bisa. Ya, makanya yang mankus ini berat. Kenapa berat? Karena sikol itu berat, makanya tidak bisa qadiyi tidak bisa. Walaupun kita bisa, tetap harus mengikut ke orang Arab. Tetap jangan nyebut qadiyu, tidak boleh. Karena alasannya sikol. Jadi kalau mankus ini contohnya al-qadi bisa menyebut karena yaitu bisa menerima harokat, tetapi dia itu sikol berat, sikol ya. Sikolun musakol kan ada. Nah, musakol kalimi kan musakol berat. Nah, sikol itu berat. Makanya orang Arab tidak boleh hadorul qadiyu, maratu bil qadiyi, sulit. Itu kenapa dengan ya bisa? Ra'aitul qadiyya. Kan bisa ya? Karena fathah itu bisa. Qadiyya. Nah, itu aneh nanti gitu ya. Kok aneh ya orang Arab kayak gitu ya? Karena berat sikol. Kalau yang ini alif lazimah karena tidak mungkin namanya tidak mungkin, karena alif tidak mungkin menerima. Tidak mungkin. Memang alif tidak boleh, tidak mungkin. Namanya ta'azzur. Ta'azzur itu apa? Tidak mungkin menerima
Menerima harokat. Kenapa? Alif itu tidak mungkin menerima. Bahasa Arabnya adalah ta'azur, uzur. Ta'azur. Kalau berat namanya sikol. Isim maksur ta'azur. Isim mankus sikol. Nah, itu istilahnya. Ta'azur artinya tidak mungkin menerima harokat. Nama ta'azur dari isim mankus alif, maksur alif. Sedangkan mankus bisa hanya mengucapkannya berat. Nah, berat bahasa Arabnya sikol. Iya, itu bisa harokat tapi berat. Nah, itu alasannya. Baik, itu ya yang dapat disampaikan. Alhamdulillah. Selamat memurojaah. Ustaz mau tanya. Ya, silakan. Ustaz di sini di halaman 22 kan isim maksud sama mansus itu kan contohnya kalau yang isim-isim selain isim alam itu kan pakai alif lam ya Ustaz. Al-Fatah, Al-Mustafa, Al-Huda gitu. Betul. Nah kalau tidak pakai alif lam itu apakah jadi ada tanwinnya gimana Ustaz? Lihat di halaman 22 isim maksur. Contohnya Al-Fatah, Al-Mustafa, Al-Huda, Musa, Isa, Ad-Dunya, Al-Asa, dan sebagainya. Nah, ini Al-Fatah. Kalau tidak ada alif lam, itu tetap diadakan alif lam.